kita sempat menyinggung tentang konsili. Tapi, apa sih konsili itu? Dan konsili apa saja yang kira-kira terjadi? Nah, di pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut tentang konsili itu sendiri. Konsili terjadi atau konsili-konsili era modern terjadi menjadi 3 bagian. Jadi konsili-konsili ini adalah konsili-konsili besar yang terjadi, di mana yang pertama itu adalah konsili Trento, yang kedua adalah konsili Vatikan I, dan yang ketiga adalah konsili Vatikan II. Konsili Trento terjadi pada tahun 1545 sampai dengan 1563. Konsili Vatikan I terjadi pada tahun 1869 sampai dengan 1870. Dan yang terakhir yaitu Konsili Vatikan II terjadi pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Nah, ketiga konsili ini diadakan pada waktu yang berbeda dan masing-masing memiliki fokus yang unik, di mana Konsili Trento diadakan sebagai respon terhadap gerakan reformasi Protestan, dan Konsili Vatikan I membahas mengenai ketidaksalahan Paus dalam ajaran iman dan moral. Nah, ketidaksalahan Paus ini juga disebut dengan infalibilitas. Lalu yang Konsili Vatikan II, dia itu lebih mengarah pada perubahan yang terjadi di dunia era modern pada abad ke-20. Nah, meskipun ketiga konsili ini berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan di antara ketiga konsili ini, di mana ketiganya itu tidak dihadiri oleh gereja timur ataupun gereja Protestan, sehingga lebih tepat disebut sebagai konsili gereja Katolik Roma daripada konsili seluruh komunitas Kristen. Namun, karena pada saat itu gereja Katolik Roma merupakan yang terbesar, hasil dari ketiga konsili ini tetap dianggap penting dan memberikan dampak yang luas. Nah, di samping itu terdapat keterkaitan antara ketiga konsili ini, di mana Konsili Vatikan I dia itu melanjutkan beberapa isu yang belum terselesaikan di Konsili Trento. Lalu Konsili Vatikan II dia juga meneruskan semangat reformasi dan menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas dari konsili sebelumnya. Jadi ketiga konsili ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan dan ajaran gereja Katolik. Konsili Trento menjadi fondasi teologi selama berabad-abad, lalu Konsili Vatikan I memperkuat kekuasaan Paus, lalu yang terakhir yaitu Konsili Vatikan II, dia itu membuka pintu gereja Katolik untuk berdialog atau membuka diri dan bekerjasama dengan dunia modern serta gereja-gereja lain. Hingga saat ini, dampak dari Konsili Vatikan II masih dirasakan dan terus menjadi bahan diskusi dalam perkembangan gereja Katolik di abad ke-21. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Konsili Trento. Konsili Trento merupakan salah satu konsili terpenting dalam sejarah gereja Katolik. Konsili hadir sebagai bentuk tanggapan terhadap reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther. Konsili ini diadakan di Trento, Italia, yang sebelumnya menjalani penundaan panjang karena adanya perdebatan antara Paus dan Kaisar mengenai tempat dan kewenangannya. Tujuan konsili ini adalah untuk menanggapi tantangan teologis yang dilontarkan oleh para tokoh reformator serta melakukan pembaharuan internal di tubuh gereja Katolik. Konsili Trento menetapkan kitab suci dan tradisi sebagai dua sumber utama pewahyuan ilahi yang sama-sama otoritatif. Gereja bertugas menjaga kemurnian Injil dan menafsirkan kitab suci sesuai dengan tradisi apostolic. Konsili juga menolak pandangan reformasi yang hanya mengutamakan kitab suci dan menegaskan bahwa kebenaran iman diteruskan melalui tulisan maupun tradisi lisan. Konsili membahas doktrin kebenaran, menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah melalui karya Kristus, tetapi manusia tetap mempunyai tanggung jawab merespon anugerah itu melalui iman yang disertai perbuatan. Konsili juga meluruskan ajaran mengenai dosa asal, keselamatan,
dan pembaruan hidup melalui kasih karunia. Selain membahas ajaran dasar iman, Konsili Trento juga membahas reformasi moral dan disiplin gereja. Banyak keputusan dibuat dan dikeluarkan untuk memperbaiki kehidupan para imam, menghapus penyalahgunaan jabatan gerejawi, dan memperbaiki tata cara pelayanan sakramen. Konsili ini menegaskan kembali 7 sakramen gereja Katolik, termasuk Ekaristik, yang didefinisikan melalui doktrin transubstansi. Salah satu hasil dari konsili ini adalah keputusan untuk mendirikan seminar di setiap keuskupan untuk mempersiapkan imam yang berpendidikan dan bermoral baik. Reformasi ini membawa perubahan besar dalam pendidikan dan pembentukan rohani para pelayan gereja, serta memperkuat struktur hierarki di seluruh dunia Katolik. Konsili Trento berhasil memperbarui gereja Katolik dari dalam, sekaligus memperkokoh identitasnya di tengah krisis iman yang ditimbulkan oleh reformasi. Meskipun tidak bisa menyatukan kembali gereja yang telah terpecah, konsili ini menjadi fondasi utama bagi masa kontra-reformasi dan memberikan arah baru bagi kehidupan spiritual, teologis, dan liturgi umat Katolik selama berabad-abad berikutnya, dengan menghasilkan katekismus baru, pembaruan misa, dan penegasan dogma. Konsili Trento tidak hanya memulihkan wibawa gereja Katolik, tetapi juga meninggalkan warisan yang mendalam bagi perkembangan peradaban Kristen di Eropa dan di dunia. Salah satu fokus besar konsili adalah sakramen-sakramen. Konsili menegaskan bahwa gereja memiliki 7 sakramen, yaitu baptisan, penguatan, ekaristik, pengakuan, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Sakramen-sakramen ini berakar pada tradisi gereja awal dan tidak dapat dikurangi sesuai pandangan reformasi. Ekaristik ditegaskan sebagai kurban sejati, bukan sekedar simbol, sehingga menunjukkan perbedaan besar dengan ajaran reformasi. Selain itu, konsili menekankan pembaruan moral dan disiplin gereja, termasuk reformasi dalam hierarki pendidikan, iman, serta perbaikan kehidupan rohani umat. Konsili Trento menjadi titik besar bagi gereja Katolik dengan mempertegas ajaran yang digugat reformasi dan sekaligus memulai pembaruan internal yang lebih mendalam. Konsili juga menekankan perlunya pembinaan anak-anak dan kaum muda, pengawasan moral, dan pembaruan liturgi demi menjaga kesalehan umat. Dalam semua keputusan ini, konsili menegaskan kembali peran gereja sebagai pewarta kebenaran Injil dan menjaga kemurnian. Secara keseluruhan, Konsili Trento menjadi momen yang penting yang menata kembali struktur gereja dan memperbaiki moral internal dan memperkuat ajaran Katolik dalam menghadapi tantangan reformasi. Konsili-konsili gereja, khususnya Konsili Trento dan Konsili Vatikan II, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kembali kehidupan gereja sekaligus memperdalam tradisi iman Kristen. Konsili Trento berperan penting dalam menanggapi reformasi dengan memperjelas ajaran gereja, membentuk seminar-seminar bagi pendidikan imam, serta
menertibkan kehidupan rohani dan moral para klerus. Di sisi lain, Konsili Vatikan II membuka gereja pada pembaruan yang lebih besar, menghadirkan semangat terbuka, pembaruan liturgi, dan dialog dengan dunia modern serta denominasi Kristen lainnya. Meskipun beberapa hasil konsili memperpanjang perbedaan dengan reformasi, tetapi konsili-konsili ini tetap berfungsi melestarikan ajaran, menata kehidupan gereja, dan mendorong usaha menuju kesatuan umat Kristen. Secara keseluruhan, konsili-konsili tersebut tidak hanya memperbaiki struktur gereja secara internal, tetapi juga memengaruhi perkembangan peradaban Eropa dan dunia Kristen secara luas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Konsili Vatikan I. Konsili Vatikan I adalah salah satu momen krusial yang berlangsung pada abad ke-19 dalam sejarah Gereja Katolik. Nah, konsili ini diadakan di bawah arahan Paus Pius ke-9 sebagai respons gereja terhadap perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat saat itu. Setelah terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789 dan revolusi lainnya di Eropa, itu sebagai berikut. Itu seperti situasi politik, sosial, dan cara berpikir manusia yang sudah mengalami transformasi yang signifikan. Dunia Barat mulai memasuki era modern dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran yang semakin pesat. Banyak ide baru mulai muncul yang tidak hanya mempertanyakan, tetapi juga menentang ajaran agama yang ada. Salah satu tantangan utama itu datang dari teori-teori ilmiah seperti konsep evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin yang dianggap mengancam keyakinan tradisional mengenai penciptaan manusia menurut narasi di kitab suci. Melihat situasi tersebut, Gereja Katolik merasa perlunya penguatan kembali prinsip-prinsip iman agar tidak mudah terpengaruh oleh perspektif dunia modern yang kian sekuler dan logis. Oleh karena itu, Paus Pius yang ke-9 ini mengundang uskup dari berbagai negara untuk berkumpul dalam sebuah konsili yang dinamakan Konsili Vatikan I ini. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menjelaskan ajaran gereja tentang iman, rasio, dan otoritas paus di tengah transformasi zaman. Nah, Konsili Vatikan I ini menghasilkan 2 dokumen yang sangat signifikan, yaitu dokumen yang pertama itu adalah Dei Filius. Nah, Dei Filius ini adalah konstitusi mengenai iman Katolik, dan yang kedua yaitu Pastor Aeternus yang berbicara mengenai Gereja Kristus. Salah satu yang belum terselesaikan dalam Konsili Vatikan I ini adalah pemahaman menyeluruh tentang gereja atau eklesiologi. Nah, konsili ini hanya berhasil menegaskan kekuasaan paus lewat doktrin bahwa ia tidak dapat salah, tetapi tidak sempat membahas hubungan antara paus dengan para uskup. Nah, peran gereja sebagai perwakilan umat Allah, serta cara gereja berfungsi sebagai komunitas yang lebih besar. Nah, selain itu, inisiatif untuk memperbaharui
aspek-aspek internal gereja seperti pembaruan liturgi, pendidikan untuk para imam, serta dialog dengan dunia sains juga belum mencapai kesepakatan. Nah, konsili ini pun belum menuntaskan pandangan resmi gereja terkait dunia modern yang semakin sekuler. Akhirnya, Paus Pius yang ke-9 ini menutup konsili tersebut tanpa melanjutkan sidang-sidang berikutnya. Walau demikian, hasil yang sudah ditetapkan tetap diakui sebagai keputusan resmi Gereja Katolik. Walaupun banyak perdebatan, Konsili Vatikan I ini menunjukkan kesungguhan gereja untuk tetap setia pada pewartaan Kristus di tengah perubahan zaman sekarang ini. Konsili ini menjadi titik awal bagi Gereja Katolik dalam menghadapi dunia modern dan landasan penting bagi Konsili Vatikan II yang diadakan hampir 1 abad kemudian yang melanjutkan pembaruan dan keterbukaan. Nah, pengaruh infalibilitas Paus ini adalah yang pertama, adanya keyakinan dalam pengajaran. Nah, di tengah era modern abad ke-19 ini yang dipenuhi dengan teori-teori baru seperti rasionalisme, saintisme, dan pandangan yang menolak agama, gereja memerlukan fondasi yang kuat untuk mempertahankan kebenaran iman. Dengan adanya ketidakberdayaan kesalahan, umat Katolik dapat yakin bahwa pengajaran resmi yang disampaikan oleh Paus tidak menyesatkan, melainkan beralas dari bimbingan Roh Kudus. Ini memberikan rasa tenang dan kejelasan bagi jemaat, sehingga mereka tidak mudah terbawa oleh ide-ide modern yang bertentangan dengan iman. Yang kedua itu posisi Paus sebagai pusat persatuan gereja. Nah, di tengah banyaknya perpecahan, pengaruh politik, dan munculnya berbagai aliran pemikiran baru, wewenang Paus menjadi penanda bagi persekutuan gereja universal. Nah, Paus Pius ini tidak sekedar menjadi simbol persekutuan, tetapi juga pelindung integritas ajaran. Nah, dengan demikian, gereja di seluruh dunia memasuki meski berasal dari latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda, tetapi mereka memiliki dasar pengajaran yang seragam dan terarah. Nah, yang ketiga itu berpengaruh terhadap perkembangan doktrin gereja. Nah, dengan kepastian bahwa Paus dapat menegaskan pengajaran tertentu dengan jelas, gereja mempunyai sarana untuk menguatkan iman ketika dihadapkan pada kebingungan atau perdebatan teologis. Nah, doktrin seperti Maria dikandung tanpa noda pada tahun 1854 dan Maria diangkat ke surga pada tahun 1950 menjadi contoh bagaimana Paus memanfaatkan otoritasnya untuk menegaskan ajaran yang telah ada dalam tradisi gereja selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, ketidakberdayaan kesalahan membantu gereja menjaga kesinambungan iman dari generasi ke generasi. Sini saya akan menjelaskan mengenai Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II adalah pembaruan besar Gereja Katolik yang berlangsung pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Konsili ini bertujuan menyesuaikan gereja dengan perkembangan zaman dan membuka dialog yang lebih luas dengan dunia modern. Semangat utama konsili adalah aggiornamento, yaitu memperbarui gereja agar lebih hidup, relevan, dan dekat dengan umat. Konsili menegaskan bahwa gereja bukan hanya hierarki, tetapi seluruh umat beriman yang bersama-sama menjadi umat Allah.
Peran awam dipertegas, mereka bukan hanya penerima ajaran, tetapi bagian aktif dalam pewartaan dan pelayanan. Ibadah juga diperbarui agar lebih mudah dipahami, termasuk penggunaan bahasa lokal dalam liturgi, bukan hanya bahasa Latin. Konsili juga menegaskan atau menekankan pentingnya dialog dengan agama lain, dialog dengan umat Kristen lainnya, dan dialog dengan dunia modern. Gereja dipanggil hadir di tengah masyarakat, memperjangkau martabat manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, Konsili Vatikan II mengarahkan gereja menjadi lebih terbuka, komunikatif, dan berfokus pada pelayanan yang lebih manusiawi. Pembaruannya mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan gereja, liturgi, hubungan antar agama, peranan awam, dan cara gereja berinteraksi dengan dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tanggapan kritis dari kelembagaan. Makalah ini telah menjelaskan dari ketiga konsili Gereja Katolik, yaitu Trento, Vatikan I, dan Vatikan II, mencerminkan upaya gereja untuk beradaptasi dengan dinamika zaman, namun juga memperlihatkan tantangan internal dalam menjaga keseimbangan antara ajaran tradisional dan kebutuhan pembaruan. Trento berperan penting dalam menegaskan kembali ajaran iman dan memperbaiki moral para rohaniwan sebagai tanggapan terhadap gerakan reformasi. Sementara Konsili Vatikan I menegaskan pentingnya keharmonisan antara iman dan rasio. Keputusan mengenai doktrin ketidakberdosaan Paus justru memicu perdebatan karena dianggap memperkuat dominasi hierarki gereja. Konsili Vatikan II membawa perubahan besar dengan menekankan semangat keterbukaan, pembaruan liturgi, serta penghargaan terhadap kebebasan beragama. Meski demikian, implementasi nilai-nilai tersebut tidak selalu berjalan efektif di berbagai konteks gereja. Oleh karena itu, ketiga konsili ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai ajakan bagi gereja masa kini untuk terus berefleksi apakah gereja sungguh hidup dan semangat pembaruan dan keterbukaan sebagaimana diamatkan, atau justru kembali terjebak dalam tradisi yang membatasi perkembangan iman di tengah dunia modern. Konsili Trento, Vatikan I, dan Vatikan II saling berkaitan sebagai tahapan perkembangan gereja dalam merespon perubahan masa kini. Nah, semuanya berdasarkan pembahasan yang telah kelompok kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tiga konsili besar Gereja Katolik, yaitu Trento, Vatikan I, dan juga Vatikan II, menunjukkan perjalanan panjang gereja dalam menanggapi perubahan zaman sambil tetap menjaga dasar imamnya. Konsili Trento memberikan keputusan penting dalam menghadapi reformasi Protestan, seperti penegasan kembali kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman, lalu perlunya iman disertai perbuatan baik, pembaruan moral para imam, pendirian seminari di setiap keuskupan, serta penegasan 7 sakramen dan doktrin transubstansiasi. Yang menarik dari konsili ini adalah keberaniannya memperbaiki internal gereja secara menyeluruh di tengah krisis besar. Konsili Vatikan I menekankan hubungan seimbang antara iman dan akal melalui dokumen De Filius, sekaligus mempertegas peran Paus sebagai pemimpin tertinggi melalui ajaran infalibilitas dalam Pastor Aeternus. Tantangan terbesar konsili ini adalah munculnya perdebatan tentang kekuasaan Paus serta terganggunya proses konsili akibat konflik politik yang menyebabkan konsili harus dihentikan sebelum semua pembahasan selesai. Sementara itu, Konsili Vatikan II menghadirkan pembaruan paling luas melalui 16 dokumen yang mencakup pembaruan liturgi, penggunaan bahasa setempat dalam misa, pemahaman baru tentang gereja sebagai umat Allah, penghargaan terhadap kebebasan beragama, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan dunia modern, serta upaya membangun dialog dengan gereja-gereja lain dan agama-agama lain melalui Nostra Aetate. Hal menarik dan juga tantangannya adalah bagaimana gereja perlu menyeimbangkan antara tradisi lama dan keputusan untuk lebih terbuka, sehingga tidak semua kalangan
menerima perubahan tersebut dengan cepat. Ketiga konsili ini menunjukkan bahwa gereja selalu berada dalam dinamika antara mempertahankan ajaran dan menyesuaikan diri dengan situasi zaman. Trento meneguhkan dasar iman dan memperbaiki masalah, terkhususnya masalah internal, sedangkan Konsili Vatikan I memperkuat struktur dan otoritas gereja di tengah dunia yang mulai modern. Sedangkan Vatikan II membuka jendela gereja menuju dunia agar iman dapat hidup lebih nyata dan relevan. Keseluruhan proses ini mengingatkan gereja bahwa perubahan ini tidak boleh membuat ajaran inti hilang, tetapi pembaruan dibutuhkan untuk agar gereja itu tetap mampu menjawab pertanyaan dan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan kesetiaan pada pesan Kristus.